Pak, nama saya Wulandari Saputri Sadau. Saya merupakan mahasiswa umrah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apakah Bapak bisa perkenalkan Bapak? Oke, baik. Perkenalkan, saya Hartono. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Di SMK 2 ini ada 4 guru bahasa Indonesia. Saya satu-satunya guru bahasa Indonesia laki-laki. Sisanya guru perempuan. Pak, saya akan memulai pertanyaan mengenai literasi digital. Oke, baik, silakan. Apakah di sekolah Bapak ini menerapkan literasi digital? Oke, baik. Apabila menerapkan, apa saja Pak itu? Bentuk literasinya? Ya, bentuk literasi digital yang diterapkan di sekolah ini. Di sekolah itu ada program khusus yang namanya literasi pagi. Dan bentuknya memang dalam bentuk digital. Biasanya setiap pagi itu ada koordinator literasi yang dipimpin oleh kepala perpustakaan, namanya Pak Zon Krisman. Dia akan share materi literasinya ke siswa. Nanti kesiswaan akan share ke wali kelas. Wali kelas share lagi ke grup kelasnya masing-masing. Nah, di situ nanti materinya setiap hari itu berbeda-beda. Kadang-kadang menyesuaikan dengan tema. Misalnya di bulan Oktober ada tema tentang Sumpah Pemuda. Nah, literasinya bentuknya literasi yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda. Dan itu mereka setelah membaca link yang diberikan, mereka membuat semacam rangkuman yang juga diisi di link tersebut. Dan itu akan ketahuan dalam satu kelas itu berapa yang mengakses, berapa yang melakukan literasi. Itu bentuk literasi digitalnya. Berarti dalam pembelajaran Pak? Dalam pembelajaran kan kita nggak ada larangan memakai gadget di sekolah ini. Jadi ada yang menggunakan handphone, itu boleh. Literasi digitalnya ya macam-macam ya. Mereka boleh menggunakan handphone untuk mengakses materi, untuk belajar materi yang di-share oleh guru. Intinya yang berhubungan dengan internet itu bisa digunakan di sekolah ini. Jadi apakah di sekolah ini Pak mengajarkan etika dalam penggunaan media digital? Untuk penggunaan media digital ya harus tetap ada yang namanya etika. Bahkan di setiap pagi apel Rabu atau upacara di Senin pagi itu ada tema yang berhubungan dengan bijak menggunakan internet misalnya. Bahkan kemarin itu juga kita diajarkan jenis-jenis literasi selain numerasi digital, literasi bermasyarakat, literasi keuangan, literasi currency dan sebagainya. Nah, termasuk itu literasi digital ini ada panduan-panduan yang harus diingat oleh siswa bahwa menggunakan internet atau sosial media itu tidak boleh sembrono ya, karena jari kita itu kadang-kadang bisa menjadi senjata yang bisa melukai orang. Jadi itu yang perlu kami ingatkan. Jadi dari Bapak sendiri dalam proses pembelajaran di kelas, apakah Bapak menggunakan media digital? Ya, saya di bahasa Indonesia itu menggunakan media digital yang saya sebut, yang saya gunakan itu nama aplikasinya. Kita membuat cerita di aplikasi yang kita ketik sendiri, bisa dalam bentuk Microsoft Word, kemudian ada yang dalam bentuk Notepad, kemudian ada bentuk Wattpad, ada bentuk blog, terserah. Intinya yang bisa mereka gunakan di aplikasi yang bisa kita akses setiap saat itu selalu kita gunakan. Jadi menurut Bapak apa saja keterampilan yang harus siswa miliki dalam media digital dalam proses pengajaran Bapak? Oke, yang pertama yang harus wajib mereka miliki adalah keterampilan literasi digital ini ya. Mereka terampil menggunakan media digital dan gadget yang mereka kuasai. Misalnya mereka terampil menggunakan handphone, terampil menggunakan laptop,
kemudian terampil mengakses materi yang ada di internet. Di sekolah ini Pak, apakah ada keterbatasan Dalam hal dalam ini menggunakan Android atau teknologi lain? ya, untuk sekolah ini sementara hampir 99% siswa itu menggunakan Android ya. Jadi kita pun akses internetnya ada di beberapa titik Jadi dan sekolah semua siswa menyediakan. sekolah menyediakan. Jadi bahkan ada titik-titik tertentu yang menjadi spot favorit siswa, misalnya di perpustakaan dan di depan-depan kelas juga ada. Tapi ada juga beberapa titik yang aksesnya kurang maksimal, mungkin karena pengaruh terhalang tembok, dinding atau bangunannya di ujung, sehingga aksesnya jarang terkoneksi. Tapi itu bukan jadi penghalang karena mereka bisa pindah posisi kalau memang membutuhkan akses internet. Sejauh ini apa tantangan dalam penerapan media digital Pak? Tantangannya yang lebih jelas itu sebenarnya etika ya. Jadi kadang-kadang kalau kita minta menggunakan digital, memang semuanya mudah didapatkan, tetapi saking mudahnya kadang-kadang mereka mengabaikan etika. Misalnya mereka mengcopy paste mentah-mentah materi yang ada di dalam internet tanpa harus repot-repot berpikir. Misalnya kita suruh bikin puisi, mereka tinggal bikin di ChatGPT, buatkan saya puisi tentang ini bla bla bla, tekan keluar puisi ya. Itu sisi negatifnya ya. Sisi baiknya ya kita lebih mudah dalam melakukan proses penilaian, pengumpulan tugas dan sebagainya. Jadi tidak harus menunggu 2-3 hari. Detik ini juga kita minta kumpulkan tugas, mereka akan segera mengumpulkan dalam bentuk link dan sebagainya. Jadi sejauh ini Pak, apa yang Bapak rasakan kayak dampak positif dan negatif siswa dalam media digital? Lebih banyak positifnya dibanding negatifnya ya. Kalau dalam hal positifnya, digital, penggunaan media digital kita lebih terdokumentasi dengan baik dibanding dengan media konvensional pakai kertas. Kadang-kadang kita lupa taruh di mana atau siswa lupa mengumpulkan. Nah, kalau digital kan setiap saat kita bisa lihat karya siswa ya, itu dampak positifnya. Ya dampak negatifnya saya sampaikan tadi, bahwa kadang-kadang itu membuat siswa malas untuk berpikir, mereka cari cara instan dengan cara Google dan sebagainya. Jadi sekolah menyediakan ya Pak? Ya, sekolah menyediakan dan memfasilitasi, bahkan kita ujiannya pun menggunakan berbasis Android ya. Jadi ujian di kelas pakai handphone. Khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, mata pelajaran lain yang berhubungannya bersifat praktek ya nggak menggunakan ini. Ya, kalau praktek ya mengajar praktek di tempat bengkel mereka, di tempat misalnya di restoran gitu, sesuai dengan jurusannya. Harapan Bapak ke depannya dalam penerapan media digital? Harapan saya untuk penerapan media digital ini terus berlanjut dan berlangsung, tapi dengan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak istilahnya menggunakan secara sembarangan media digital yang digunakan, tetap menjaga norma dan etika. Kalau nama suratnya terserah kita aja, Pak. Baik Pak, sekian dari pertanyaan saya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi saya dan orang Tapi yang kalau untuk awal mulai. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga sudah melakukan wawancara. Semoga nanti hasil wawancara ini bisa digunakan dengan sebaiknya. Ya. Selamat pagi Dek. Sebelumnya terima kasih banyak ya atas waktunya untuk kakak mewawancarai mengenai literasi digital. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Wulandari Saputra Sadarau. Kakak merupakan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Glenn Hayden dari kelas 12 kuliner Bu. Nanti tanya saja ya pertanyaannya. Apakah
di kelas ini menerapkan literasi digital dan apa saja bentuk pendidikan? Ya kak, di kelas juga diterapkan literasi digital, terutama di hari Selasa kak, itu dikasih waktu seluruh siswa sebanyak 30 menit untuk melakukan literasi kak. Di kelas bentuknya apa saja pembelajarannya? Salah satunya itu literasi digital, itu setiap hari Selasa itu dikasih dari ketua perpustakaan kak, dikirim lewat link itu ke grup kelas masing-masing. Jadi apakah guru memberikan keterbatasan dalam penggunaan literasi digital? Enggak kak. Tidak. 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 Apakah sekolah menyediakan akses untuk dipakai murid dalam mengakses apapun itu informasi di media digital? Kalau untuk itu enggak kak, soalnya sekolah kita kan termasuk sekolah yang mau menuju ke masa-masa yang menggunakan teknologi kak, jadi enggak. Jadi kalau misalnya menggunakan media digital harus ada persetujuan dari guru gitu ya? Jadi selama menggunakan media digital dalam kelas, apakah ada tantangannya gitu atau hambatannya dalam penggunaan media digital? Dalam penggunaan media digital tuh enggak ada sih kak, cuma keterbatasan dalam misalnya ada yang kurang mampu dalam membeli paket gitu, jadi ya kuota, jadi mereka harus menggunakan wifi, mencari wifi gitu kak, jadi cuma itu sih yang sulit. Jadi menurut siapa namanya? Glenn, apakah literasi digital sangat membantu pelajaran di kelas? Menurut saya sangat membantu kak, apalagi di kelas 12-nya sendiri. Sebelum magang kami kan akan melakukan interview terhadap judika dunia kerja kak. Nah jadi itu diperlukan banyak sekali literasi agar bisa lancar dalam menjawab pertanyaan dari interview kak. Jadi menurut Glenn, dalam penggunaan media digital apakah ada dampak negatif dan positifnya? Menurut saya dampak positifnya saja kak, soalnya bisa menambah wawasan dan juga kosakata kak kalau dalam itu Penggunaan media digital ya. Jadi apakah sekolah mengajarkan etika dalam penggunaan media digital? Mengajarkan kak, soalnya kita menggunakan media digital itu saat pembelajaran saja kak. Jadi harapan Glenn ke depannya dalam media digital ini? Harapan saya ke depannya semoga penggunaan teknologi termasuk media digital terutama di SMKN 2 itu bisa lebih maju, bisa lebih meningkat lagi. Baik, itu saja dah. Sekian pertanyaan kakak. Terima kasih banyak. Semoga apa yang Glenn sampaikan juga bermanfaat buat kakak dan semoga studinya lancar ya.